sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Gail Matthew menunjukkan bahwa mereka yang menuliskan target mereka, yang menuliskan tujuan mereka, ternyata sebesar 33% itu lebih sukses ketercapaiannya dibandingkan dengan mereka yang hanya memikirkannya saja di benak mereka. Nah, bagaimana riset ini dilakukan? Yang pertama, riset atau studi ini dilakukan terhadap 149 orang responden dengan rentang usia dari 23 hingga 72 tahun ya. Dengan komposisi 37 orang pria dan 112 orang wanita ya. Mereka semua berasal dari beragam negara yang berbeda, ada yang dari Amerika Serikat, Belgia, Inggris, India, Australia, dan juga Jepang. Secara acak, mereka ditugaskan atau dibagi ke dalam 5 kelompok yang berbeda. Kelompok pertama, mereka adalah orang-orang yang hanya diminta memikirkan tujuan mereka tanpa menuliskannya, ya. Sedangkan kelompok kedua, mereka yang punya tujuan dan diminta untuk menuliskan, ya. Dan kelompok ketiga, selain menuliskan tujuan, mereka juga diminta menyertakan apa tindakan komitmen yang akan dilakukan. Dan kelompok keempat, mereka diminta menuliskan tujuan, menyertakan komitmen tindakan yang akan dilakukan, dan yang berikutnya adalah menyampaikannya kepada support system atau teman pendukung. Dan terakhir, kelompok kelima adalah mereka yang diminta menuliskan tujuan, menyertakan komitmen tindakan, dan yang berikutnya adalah melaporkan perkembangannya secara rutin di setiap pekannya kepada support system atau teman pendukung. Dan bagaimana hasil akhirnya? Ternyata didapatkan secara rata-rata ketercapaian ya 4,28 poin itu diraih oleh kelompok pertama, itu kelompok yang hanya memikirkannya saja. Ya. Sedangkan kelompok kedua, mereka yang diminta menuliskan tujuan mereka, rata-rata ketercapaiannya adalah 6,08 poin. Dan berikutnya, kelompok ketiga yang diminta menuliskan tujuan dan juga menyertakan tindakan itu sebesar 5,08 poin. Dan yang keempat, mereka yang diminta menyampaikan kepada support system atau teman pendukung, ketercapaiannya 6,41 poin. Dan yang terakhir, kelompok kelima, mereka yang diminta menuliskan, menyertakan tindakan yang diperlakukan. Maksud saya, menuliskan tujuan, menyertakan tindakan yang perlu dilakukan, ya. Juga secara rutin menyampaikan kepada teman pendukung laporan perkembangannya, itu rata-rata ketercapaiannya adalah di 7,6. Nah, yang paling tinggi. Apa kesimpulan yang dapat kita sama-sama peroleh dari hasil riset yang dilakukan oleh si Gail Matthew ini? Ya. Yang pertama, memang penting ketika kita memiliki tujuan, kita menuliskannya. Supaya apa? Supaya tergambar secara jelas kita mau apa, mau ngapain. Dan ketika sudah dituliskan, mudah bagi kita untuk mengingat apa sih yang sebetulnya mau kita tuju. Namun, itu baru langkah pertama. Jangan selesai pada langkah pertama. Kita perlu beberapa hal yang dilakukan. Mulai dari menyertakan apa tindakan yang kita lakukan tentunya dengan penuh komitmen. Karena kalau bicara mengenai komitmen adalah sesuatu yang dilakukan sukarela tanpa adanya paksaan, ya, komit. Dan yang berikutnya, kita juga ternyata membutuhkan yang namanya support system. Akan tetapi, support system ini bukan hanya mereka yang bertugas untuk mendengarkan saja dan mengetahui apa yang mau kita tuju, tapi kita tugaskan juga, kita libatkan juga untuk menjadi tim sukses kita, untuk senantiasa mengingatkan, untuk senantiasa menerima laporan perkembangan secara rutin di setiap pekannya, ya. Maka ketika kita sudah punya tujuan, pastikan tidak berhenti hanya sampai dengan menuliskan, lanjutkan dengan menentukan tindakan, dan juga kita pilih siapa mereka yang kita percaya
untuk menjadi teman pendukung yang akan terus kita laporkan bagaimana perkembangan kita, karena mereka juga nanti akan membantu kita untuk mengingatkan kenapa kita tidak melakukan ini, kenapa kita tidak mencoba cara yang lain, dan berbagai macam hal ini yang akan membantu kita semua untuk menuju apa yang kita inginkan. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda semuanya.